Aku masih ingat dengan jelas. Gaun pengantin yang kupakai pagi itu bahkan belum sempat kusimpan rapi di dalam lemari. Tapi sorenya, kain kafan sudah membungkus tubuh orang yang baru saja sah kupanggil suami. Kalian tahu, hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Aku Rani, dan setelah 2 tahun berjuang dalam penantian, akhirnya Reza, lelaki yang kucintai sejak masa kuliah, resmi meminangku. Seluruh keluarga, sahabat, bahkan tetangga sekampung berkumpul menjadi saksi ijab kabul kami yang sederhana. Namun, begitu syahdu dan penuh haru. Aku tidak bisa berhenti tersenyum. Rasanya langit pun ikut tersenyum dan tampak lebih cerah dari biasanya. Saat itu, dalam hati, aku berbisik penuh harap. Inilah awal dari hidup baruku bersama Mas Reza. Aku membayangkan masa depan yang indah, membangun keluarga kecil yang hangat, dan menua bersama. Semua terasa begitu sempurna, begitu nyata. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sekejap mata. Selesai ijab kabul, saat kami seharusnya saling berbagi tawa lega, aku melihat wajah Reza tampak sangat pucat. Awalnya, semua orang, termasuk aku, hanya mengira dia gugup atau mungkin kelelahan. Setelah persiapan panjang pernikahan kami, biasa, pengantin baru. Begitu kata mereka sambil tertawa kecil. Tapi firasatku mulai tidak enak. Puncaknya adalah saat sesi foto keluarga. Di tengah senyum dan blitz kamera, Reza tiba-tiba menunduk dalam. Tangannya mencengkeram dada kirinya dengan erat. Senyum di wajahku langsung luntur, digantikan kepanikan. Aku berlari menghampirinya. Sementara para tamu yang tadinya ceria, mulai berbisik-bisik cemas. Suasana bahagia itu menguap begitu saja. Tanpa pikir panjang, ambulans segera dipanggil. Tapi, desa kami cukup jauh dari rumah sakit terdekat. Setiap detik di perjalanan, terasa seperti selamanya. Di dalam mobil yang melaju kencang, aku menggenggam tangan Reza yang mulai terasa dingin. Aku terus memanggil namanya, membisikkan kata-kata semangat di antara isak tangis yang tak bisa kutahan. Air mataku jatuh tanpa henti, membasahi gaun putihku. Bertahan ya Mas, bertahan. Hari ini hari bahagia kita Mas. Kita baru saja memulai semuanya. Hanya itu yang bisa kuucapkan berulang kali. Berharap doaku bisa menjadi keajaiban. Aku menatap wajahnya yang pucat, berharap matanya akan terbuka dan dia akan tersenyum lagi padaku. Tapi yang kulihat hanyalah napasnya yang semakin berat. Sesampainya di rumah sakit, tim dokter langsung bergerak cepat. Mereka berusaha sekuat tenaga, melakukan segala cara untuk menyelamatkan nyawa suamiku. Aku hanya bisa menunggu di luar ruangan dengan cemas, berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan untuk tidak mengambilnya dariku secepat ini. Namun, takdir rupanya punya rencana lain. Pintu ruangan terbuka, dan raut wajah dokter sudah cukup menjelaskan segalanya. Dunia seolah berhenti berputar saat itu juga. Reza telah menghembuskan napas terakhirnya, kata perawat. Sebelum pergi, ia sempat menyebut namaku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku masuk dan melihatnya terbaring kaku. Gaun pengantin putih suciku kini ternoda oleh air mata duka. Dan cincin yang baru beberapa jam melingkar di jari manisku terasa begitu berat, seperti beban takdir yang tak sanggup lagi kupikul. Aku menjerit, tapi hanya jeritan pelan yang keluar dari mulutku. Bukan karena aku tak rela dengan kehendak Tuhan, tapi karena aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang janda di hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan pertamaku. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada diriku sendiri. Malam harinya, rumah yang tadi pagi riuh dengan tawa dan ucapan selamat, kini berubah menjadi hening dan penuh isak tangis. Pelaminan yang indah dengan dekorasi bunga warna-warni masih berdiri megah, tapi kini dihiasi oleh karangan bunga duka. Gaun pengantin yang seharusnya menjadi kenangan terindah, kini hanya tergantung lesu di kursi rias. Sementara di ruang tamu, di tempat yang sama kami duduk bersanding tadi pagi, kini terbaring jenazah Reza yang sudah dibalut kain kafan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya
yang sudah terasa sangat dingin. Aku menatap wajahnya yang damai, dan air mataku kembali mengalir. Aku berbisik pada kehampaan. Tuan, kenapa engkau biarkan aku merasakan cinta dan kebahagiaan yang begitu besar, hanya untuk merenggutnya kembali di hari yang sama? Kenapa ujian ini terasa begitu berat? Rasanya seperti mimpi buruk yang tak ada akhirnya. Hari-hari setelah itu berlalu dalam kabut kesedihan yang pekat. Aku mengurung diri, menolak bertemu siapapun. Setiap sudut rumah mengingatkanku padanya, pada janji-janji kami, pada tawa kami yang tak sempat bergema lama. Namun, suatu pagi, saat aku duduk termenung di teras rumah, aku melihat seberkas sinar matahari pagi yang hangat menyelinap di antara dedaunan. Sinarnya menyentuh wajahku, dan entah kenapa, ada sedikit kehangatan yang menjalar di hatiku. Aku teringat senyum Reza, teringat bagaimana cintanya selalu menjadi sumber kekuatan. Saat itulah, aku sadar, mungkin Reza tidak pernah benar-benar pergi. Jasadnya memang telah tiada, tapi Sintanja semangatnya dan semua kenangan indah bersamanya akan selalu tinggal di sini, di dalam hatiku. Cinta itu yang akan menguatkan langkahku untuk melanjutkan hidup. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, sebuah senyuman kecil tersungging di bibirku. Aku berkata pelan pada diriku sendiri, aku memang menjanda di hari yang sama saat aku menikah. Tapi aku tidak pernah kehilangan cinta. Aku hanya memindahkan cinta itu dari dunia ke tempat yang lebih abadi, di dalam doa dan kenangan. Kisahku mungkin mengajarkan kita sesuatu. Kadang, hidup memang memberi kita kebahagiaan hanya sekejap, bukan untuk kita sesali, tapi untuk kita kenang sebagai anugerah terindah. Karena cinta sejati tidak pernah diukur dari seberapa lama kita bisa bersama, tapi dari seberapa besar keikhlasan kita saat harus melepaskan. Cinta sejati tidak pernah mati. Ia hanya berpindah tempat ke ruang yang paling abadi di hati kita. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.